Ustazah mau memberikan tugas untuk kita kerjakan bersama. Jadi Ustazah bagikan LKPD. Nanti kalian kerjakan tugas sesuai dengan LKPD, ya. Oh ya, nanti tugas kita adalah mencari pasangan masing-masing, ya. Nanti ada Ustazah kasih lot ataupun lembaran-lembaran. Kalian ambil lot tersebut, siapkan pasangan kalian, kemudian kalian habis itu ada pertanyaannya. Nah, nanti dijawab pertanyaannya bersama teman dan dipresentasikan ke depan. Oke? Ini berarti ada 8 ya, 8 kalian. Nanti berarti berpasangan. Nah, ini sudah Ustazah buat lotnya 2, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ini nanti diambil masing-masing meja 1 ya. Nanti jawabannya dijawab. Coba, siapa yang maju? Yang pertama siapa yang maju? Ayo. Nah, coba lihat jawabannya coba. Dilihat temannya siapa? Siapa temannya? Ya, mana Dila Yuliani? Berarti pasangannya di Dila Yuliani ya. Nah, jadi jawab pertanyaannya dari kemudian siapa lagi? Ayo. Nah, nih, boleh jawab. Siapa pasangannya? Siapa? Dia kita. Pertanyaannya apa? Sebutkan dengan tokoh wali kota pertama. Jawab ya. Siapa lagi? Pertanyaannya? Islam ke Indonesia. Oh, terakhir. Siapa? Ayo meja ini. Ini yang terakhir ya. Berarti dalam pilihan. Siapa pasangannya? Dela Amanda. Pertanyaannya? Strategi masuk Islam ke Indonesia. Ya, nanti jawab ya.
At-Tarmasi berasal dari Tremas, Jawa Timur. Yang ketiga, Syekh Nadawi Al-Madani berasal dari Banten. Beliau guru di Haramain dan pernah menjadi imam masjid Haram. Syekh Muhammad bin Rashid bin Muhammad Isa Al-Fadani berasal dari Padang, Sumatera Barat. Yang kelima yaitu Ahmad Mauludi Al-Badawi berasal dari Jakarta. Dan yang keenam Syekh Ismail Al-Farihi Al-Minangkabawi, tokoh terdekat Masyabandiyah dan Ahli Minangkabau. Yang ketujuh adalah Syekh Ismail Al-Hanafi, Syekh Abdul Karim Al-Bani, Syekh Masyarakat Al-Biyah, Malaysia Bahagia. Yang kedelapan Syekh Muhammad Arsyad bin Asad Al-Majalisi. Yang kesembilan yaitu Hasan Mustafa dan Mahmud dari Peyangan. Dan yang kesepuluh Junaid Mujtaba dan Aidarus dari Jakarta. Yang kesembilan yang disebut adalah Junaidin Al-Umar dari Bawah. 15 Syekh Ahmad bin Al-Minangkabawi dari Minangkabau. Cukup sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk kelompok pertama. Dilanjutkan selanjutnya kelompok mana? Boleh, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinampakkan ke belakang aja yang Kami berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Soalnya strategi masuknya Islam ke Indonesia. Jawabannya melalui perdagangan, melalui budaya, melalui perkawinan, melalui pendidikan, melalui teknologi. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dilanjutkan untuk kelompok selanjutnya ya. Dinampakkan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu alur masuknya Islam ke Indonesia. Jadi, ada 3 alur masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama yaitu teori penjahat oleh Snowcard-Brody. Beliau beranggapan bahwa adanya bukti sejarah yang menerangkan bahwa Islam berasal dari penjahat. Yang kedua, teori Bukhari yang dikembangkan oleh Buya Ahmad beranggapan bahwa Islam dari Bukhari karena adanya persamaan mazhab. Sedangkan Persia adalah tempat persinggahan saja. Yang ketiga yaitu teori Persia oleh P.A. Hussein Rajadiningrat mengungkapkan bahwa Islam dari Persia karena adanya persamaan budaya dengan Persia, sehingga beliau berpikir bahwa Islam dari Persia. Sekian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mengakhirinya dengan sholawat.